Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat risalah dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, semangat dalam menjalani aktivitasnya. Dan Alhamdulillah kembali kami menyapa Anda dalam program acara Lagi On Air. Dan di kesempatan kali ini seperti biasa, saya tak sendirian ditemani oleh rekan saya, ada Bang Biring. Bang Biring, sehat Bang Biring? Iya, alhamdulillah sehat, Mas Masya Slamet. Allah. Eh, Dan juga masih fit, Mas Slamet sehat ya? ya Alhamdulillah, Bang Biring Alhamdulillah. makin subur aja Bang Biring. Masya Allah. Nah, Dalam tanda kesuksesan ya. sahabat dari Salah dan juga sahabat keluarga Muslim, kami juga berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya Amin ya amin. rabbal alamin. Dan semoga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bang Biring, Mm-mm. tema kita di hari ini Iya. menarik nih Bang Biring. Wah, menarik. Aha. Ditarik, Iya. memagnet ya. Mungkin bulan Agustus tarik-tarikan. Nah, jadi Iya. terkait masalah Lebaran di Oh, lebaran. Indonesia itu Bang Biring Mm-mm. identik dengan yang namanya kunjungan, munjung dan Mengunjungi. mengunjungi. Eh, Nah, gitulah, pokoknya itulah. Betul. Nah, Iya, itu memang sudah menjadi tradisi kita dalam rangka kalau orang Indonesia bilang silaturahim katanya kan, iya, ataupun silaturahmi iya. katanya. Itu kalau bahasa aslinya ziarah ya Ya, mungkin ya. ziarah gitu kan. Aha, Heeh. kunjungan. Iya, untuk ya sebagai nuansa hari yang memang untuk berkumpul begitu. Betul, tapi Mm-mm. terkadang ada beberapa adab-adab yang tak diperhatikan sehingga orang yang berkunjung ataupun yang dikunjungi Mm-mm. terkadang nggak beradab. Oh, betul. Betul Ah, sekali. Contohnya datang di waktu Lebaran hmm, makan kue tapi bawa kantongan kan begitu kan. Itu kan betul. salah satu ciri-ciri yang kurang adab itu. Ah, kesindir awaknya. Nantilah kita bahas nih ya. Makanya tema kita di Pulang-pulang hari bawa ini Bang bontot. Biring yaitu Oke. berkaitan dengan adab berkunjung. Iya, Ah, tentunya bukan kita saja yang membahas ya. ya, karena kita apa sih yang mau dibahas dari diri Hmm. kita. Kita sudah bersama Ustadz Suhendri Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Alhamdulillah Allah. sehat Pak Sehat nih, Ustadz ya. sehat ya. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Mhm. ini sepertinya tema yang kita bahas ini sesuai dengan pengalaman seperti itu. Pengalaman berkunjung atau dikunjungi? Mungkin lebih tepatnya pengalaman dikunjungi ya. Oh gitu. Kadang kita ada dikunjungi yaitu di momen-momen yang tidak tepat. Oh gitu. Iya, Pas awak lagi apa iya kan santai. bisa jadi kan. Nah, untuk itu sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari Salah, kami ajak Anda nanti untuk bergabung bersama kami. Silakan nanti Mhm. di 0617944282. Ya, atau Anda Mm, bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di mm. 085271153456. Mhm. Masya Allah, alhamdulillah. Ha. Jadi apa nih yang kita bahas nih Ya, pertama nih? untuk mengawali pembahasan kita Pak Ustadz, Iya. kira-kira nih seberapa penting sih ya adab itu Mm. dalam Islam nih, Ustadz? Oh, penting nih. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga Bang Biring, Bang Mm-mm. Selamat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam limpahan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya, tema kita ini tema yang menurut saya pribadi sangat urgen sekali untuk diketahui oleh setiap muslim Betul. dan bukan hanya sekedar diketahui tentunya, Diamalkan. nanti diamalkan setelah Mhm. kita ketahui kita amalkan. Mm-mm. Nah, adab ini kalau kita pelajari, kita lihat dari penjelasan para ulama merupakan perkara yang paling mendasar, paling fundamental sekali yang harus dimiliki oleh seorang muslim, ya. Iya, Pak. Seorang muslim itu bisa menjadi muslim yang baik, muslim yang betul-betul mencerminkan keislamannya apabila dia memiliki adab-adab dan mengamalkan adab-adab Islam itu tadi. Ya. Yes. Makanya kalau kita perhatikan dari ucapan-ucapan para ulama, mereka banyak menyinggung tentang perkara adab ini tadi. Ini adab secara umum tentunya ya, bukan hanya sekedar adab bertamu saja. Ini adab bertamu ini salah satu daripada adab-adab Islam. Maka para ulama mengatakan ta'allamal adab fa innaha ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilma. Ya, pelajarilah adab sebelum kalian mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Mm-mm. Jadi hal yang harus diajarkan kepada anak-anak kita, juga kepada diri kita sendiri,
harusnya sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain, kita harus dulu mempelajari tentang adab-adab, ya. Karena dengan adab-adab itulah kita berinteraksi, ya, bermuamalah di dalam Iya, betul. kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi adab ini adalah sebagai praktek nyata, Mhm. ya, yang menunjukkan kepribadian seorang muslim, ya. Oke. Kalau ilmu itu dia hanya pada ranah teori misalnya begitu kan, Mhm. orang mengetahui tentang wawasan yang luas, mengetahui tentang banyak hukum, Mhm. ya, tapi prakteknya itu adalah letak pada adabnya tadi. Iya. Jadi kalau dia mengamalkan adab-adab Islam, Mhm. pada hakikatnya dia mengamalkan ilmu yang akan atau yang dia pelajari tadi. Ya, jadi penting sekali mempelajari adab. Bahkan para ulama dahulu mereka mengatakan belajar adab itu lebih lama daripada belajar ilmu. Iya, Ya, betul. Ibnu Mubarak misalnya mengatakan, Mhm. kunna nata'allamul adab salasina sanah wa nata'allamul ilma 20 sanah. Lebih Mhm. banyak Oh, adabnya lagi, Ustaz. iya, kata beliau, kami dulu mempelajari adab itu 30 tahun lamanya katanya. Iya. Sedangkan mempelajari ilmu itu 20 tahun saja. Itu logis itu. Karena kan adab itu lebih identik dengan praktik, Pak Ustadz, kan. Betul, itu tadi. Tahap-tahapannya mulai dari Tahap-tahapannya, apa kita mulai kan iya. begitu kan? Iya. Iya. Itu memang wajar itu. Makanya kalau orang yang Heeh. hanya fokus pada ilmu saja tanpa memperhatikan adab-adab, Mhm. Mhm. ya itu tadi kadang-kadang praktek dalam kehidupan sehari-harinya itu seakan-akan jauh dari nilai agama yang dia pelajari begitu. Betul, Ustadz. Itu tadi makanya. Jadi itu Pak Slamet, Ustaz Ya. Slamet, di antara kenapa penting bagi seorang muslim mempelajari adab tadi. Iya. Masya Allah. Nah, Bang Piring, artinya antum baru belajar adab berapa tahun? Adab, tergantung adab apa nih? Adab kamar Masalahnya mandi. Ya adab-adab semua masuk lah. kamar mandi juga kadang lupa ya kan Pak Iya, Ustadz ya. betul. Adab-adab masuk kamar mandi aja kadang lupa gitu. Berarti memang dalam seumur hidup kita Ah, selalu butuh Harus dimurojaah, selalu belajar, dipelajari kan begitu kan? dibaca terus Tuh, dan kan itu. dipraktekkan begitu kan. Mhm. Bil adabi tufhamul ilmu. Ya, dengan adab itu ilmu bisa semakin dipahami karena adab tadi yang praktek. Iya, betul betul. Misalnya kita belajar tentang adab buang hajat misalnya begitu kan. Mhm. Atau ini misalnya di tema kita nih, Iya, adab betul. bertamu misalnya begitu. Iya. Nah, jadi adab itu ketika dipraktekkan ilmunya makin lengket. Tuh. Iya. Nah, datang ke rumah orang dengan cara Heeh. minta izin dulu. Kalau dipraktekkan akan terbiasa dan Betul. yang kita biasakan itulah ilmunya tadi. Oh. Iya kan? Lebih Nah. begitu. Saya yakin sekali pemirsa di rumah dan juga sahabat dari Salah Aha. banyak yang tidak tahu tentang adab-adab bertamu ini. Karena saya banyak ditegur oleh istri saya kalau ketika bertamu. Oh iya rupanya gitu. Baru tahu gitu loh, Mat. Betul. Rupanya anda sendiri juga belum tahu. Iya, baru tahu gitu. Ya, jadi habis ini nanti mungkin saya diterapkan ya. Kita Iya, langsung betul. bertamu. Gimana? Langsung bertamu Oh, nanti. iya, maka itu siapkan nanti. Siapkan aja. Karena ada juga adab-adab sebagai tuan rumah. Itu nanti yang paling perlu kita fokuskan dalam membahas ini ya. Oke. Jangan tahu dipotongnya ayam kita. Ya, kemudian Ustaz, ini kan sebentar lagi kan momennya Lebaran nih Ustaz ya, Oh. Lebaran Haji. Aha. Dan banyak orang itu berkunjung juga terkadang di Lebaran Haji ini. Iya, betul. Ya kan. Nah, kira-kira apa sih keutamaannya Ustaz berkunjung itu dalam Islam Ustaz? Mm. Iya. Tentang bertamu ya. Ya. Pertama bertamu, kalau dalam bahasa syar'i kita ad-dhiyafah istilahnya kan. Iya, dhiyafah. Bertamu begitu. Itu bagian dari kebiasaan yang mulia, yang bagus yang ada dalam Islam. Nah, apakah kemudian dia dianjurkan ataukah tidak dianjurkan? Wallahu taala alam, tidak ada keterangan dari syar'i. Hanya saja kalau menyambut tamu ya, menjamu tamu itu memang merupakan bagian daripada kemuliaan dan kebaikan seorang muslim ya. Iya. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara kebaikan keimanan seseorang adalah an yukrim dhaifahu, yaitu dia memuliakan tamunya. Jadi ketika kita sudah mengundang seseorang datang atau ada orang datang ke tempat kita, bagi pemilik rumah di antara hal yang harus dia lakukan dan dianjurkan oleh syariat dan membuktikan tentang keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia ikramud dhuyuf ya, memuliakan tamu yang datang tadi. Iya. Nah, ini kalau dari sisi tuan rumahnya begitu ya. Nah, dari sisi orang yang datang, maka apabila dia diundang misalnya dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang maknanya barang siapa yang diundang maka hendaklah dia menjawab ya undangan tersebut. Datang terhadap undangan tersebut. Jadi di sini kalau kita konversikan, kita lihat dari kedua sisi ini tadi, sesungguhnya memang bertamu ini adalah bagian daripada kebudayaan
umat Islam ya, bagian dari syariat umat Islam. Memang untuk bertamu sendiri tidak ada perintah harus bertamu begitu. Iya. Tapi menyambut tamu ya, wajib untuk datang ketika diundang. Nah, itu ada dalil-dalil yang menegaskan tentang perkara tersebut begitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi syariatnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi sosial, kebudayaan sosialnya, tentunya bertamu ini memiliki banyak nilai-nilai yang bagus untuk menjaga menjaga persaudaraan, menjaga persahabatan dengan berkunjung, dengan bertamu yang semulanya kita agak renggang bisa menjadi dekat kembali. Iya, betul. Apabila ini dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan yang dituntun oleh syariat kita. Iya, Kalau Pak tidak sesuai, kadang-kadang justru menjadi masalah begitu. Iya, betul. Nah, makanya kita ingin menjaga menjaga persaudaraan, menjaga hubungan sosial yang baik, ikuti tuntunan-tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam masalah bertamu ini khususnya. Begitu. Bisa dipahami kan? Ya, Insya Allah bisa. Iya, karena kan kalau misalnya sesuatu niatnya yang baik tapi caranya salah, iya, menghasilkan hal yang salah kan begitu. Betul. Nah nih Sat, kira-kira nih apa saja nih yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin bertamu? Wah. Nah, jangan pula nanti niatnya bertamu ini cuma untuk ngecek rumah kawan. Wah, hancur kali rumah kawan ini, Bah. Nanti pulang-pulang baru diceritain, masih itu pulang. bahan apa? Bekal kuliah ibu-ibu esok pagi. Jauh kali perbandingannya sama rumah orang kaya itu. Isinya nggak ada, cuma datang ke share putih. Atau gimana, Set? Pertama, niatkan bahwasanya bertamu tadi untuk menjaga hubungan baik kita dengan saudara-saudara seiman kita yang sudah kita kenal gitu kan. Banyak anjuran dari Rasulullah SAW untuk kita saling mencintai. Salah satunya misalnya yang hadis yang paling masyhur sekali, tahadu tahabu ya. Saling beri hadiahlah kalian supaya kalian saling mencintai. Jadi semua sarana yang mengantar kita kepada saling mencintai sesama saudara seiman, saudara muslim, maka itu sangat dianjurkan. Nah, kalau seandainya bersilaturahmi, silaturahmi itu khusus di istilahnya sebetulnya untuk kerabat ya. Iya, yang ada hubungan darah ya. Kalau yang tidak ada hubungan darah itu ya kita katakan ziarah, berkunjung, bertamu atau dhiyafah gitu. Nah, semua wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada memperkuat kecintaan kita sesama saudara muslim, maka dilakukan ya, dilakukan. Nah, hal-hal yang harus kita tanamkan pertama tadi Pak Selamat ya, adalah niatkan itu. Kita bertamu, niatkan untuk menjaga hubungan persaudaraan, menjaga hubungan pertemanan dan persahabatan dengan orang-orang yang ingin kita kunjungi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita perhatikan ketika kita ingin bertamu adalah tidak menjadikan ya bertamu tadi sarana untuk gosip-gosipan begitu. Iya, ada memang beberapa orang kadang-kadang kalau sudah bertamu itu lama sekali begitu. Berjam-jam. Iya, sampai membuat tuan rumah sebetulnya bosan gitu, tapi diusir nggak enak. Minta keluar tidak ini gitu kan. Dan di dalam bertamu tadi hal-hal itu yang dilakukan ya menggosip, bercerita tentang orang, itu menggibah. Ini justru nilai yang tadi kita ingin bangun menjadi dosa gitu, jadi dosa. Jadi ini diperhatikan hal yang nampaknya memang sederhana, sepele, tapi bisa merusak nilai bertamu yang nilai berkunjung yang ingin kita bentuk tadi. Kemudian di antara poin yang perlu kita perhatikan, dan ini sebetulnya termasuk adab ya, yang ketiga ini adalah mengabari tuan rumah. Ya, mengabari tuan rumah sebelum kita datang. Kalau sekarang mungkin di telepon, WA. Ya memang nampaknya sepele, tapi ini ternyata besar sekali ininya, pengaruhnya bagi yang menerima. Iya, betul. Ya, kadang-kadang dia tidak ada persiapan di rumah. Atau ya biasa kan kalau rumah orang kan ranah privasi mereka gitu kan. Iya, betul. Ya, mereka punya hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa dilihat oleh orang, ya, tidak ingin diperhatikan oleh orang. Kalau tiba-tiba datang begitu saja, tiba-tiba ada di depan rumah, saya udah di depan rumah nih, gitu. Jadi tuan rumah pun jadi kelabakan, nggak diterima, nggak enak, ya, diterima dia belum siap begitu kan. Betul. Nah, itu pun menjadi hak dia kalau dia mengatakan mohon maaf saya belum bisa terima tamu, misalnya begitu kan, itu menjadi hak dia. Jadi 3 poin ini adalah hal yang perlu diperhatikan sekali paling tidak. Sebelum nanti kita akan jelaskan tentang apa saja adab-adab yang harus diperhatikan oleh seseorang yang ingin bertamu. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Aduh.
Ini kayaknya seru nih Bang Biring. Iya. Makin seru nih karena makin semangat saya untuk bertamu nih. Nanti kalau sudah dapat ilmunya, insya Allah langsung diamalin. Ah. Nanti kita ke rumah misalnya Ustadz Fendri. Bisa. Kita tengok nih Iya. rumah siapa Tapi nih. kita bawa ayam. Bang Biring, banyak keripik di sana. Oke. Nah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arya Salah, alhamdulillah masih sebetulnya sangat luas sekali pembahasan ini. Namun kami ajak Anda nanti untuk bergabung bersama kami untuk bertanya sedikit demi sedikit di 0861794428. Ulang Bang Biring. 061. Kan betul. 061. Kan betul kan? Udah salah itu kita ulang lagi, putar lagi ya. Di 0617944282. Ya, atau melalui SMS di 085271153456. Dan jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali lagi. Tetap bersama kami di Lagi On Air.